Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mantap Barokah. Saya dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, Prodi Agroteknologi semester 1, NIM AG 620021. Saya akan memaparkan atau mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester Prodi Makul Pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita memasuki Pancasila sebagai sistem filsafat, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian filsafat itu sendiri. Filsafat menurut bahasa yang berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu filosofi. Filo yang berarti cinta atau suka, sofi yaitu kebijaksanaan. Filosofi yang berarti cinta terhadap kebijaksanaan atau suka pada kebenaran. Nah, makna etimologi itu sendiri, orang yang ahli filsafat atau filosof itu orang yang mencintai kebenaran, kebijakan, dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu orang filsafat sendiri bisa dikatakan orang yang sangat bijaksana karena dia mencintai ilmu pengetahuan dan seluruh hidupnya itu mengabdi kepada pengetahuan. Nah, secara umum Siti Khalifah itu mengungkapkan pendapatnya, yaitu kegiatan falsafah, yaitu kegiatan yang berpikir secara mendalam, yang sistematis, radikal, universal. Mengapa secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal? Mendalam yaitu berpikir secara kritis yang tidak bisa dipikir lagi oleh kemampuan otak kita. Sistematis yaitu berpikir secara teratur dengan metode-metode tertentu. Radikal adalah berpikir yang cara mengakar-akarnya kita bahas lalu kita musyawarahkan. Yang terakhir yaitu universal yaitu tidak dibatasi antara kelompok dan menyeluruh. Sebagai refleksi kritis dan rasional, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan kenyataan budaya Indonesia. Nah, tujuannya ialah untuk mendapatkan pokok-pokok yang mendasar dan menyeluruh. Dan 3 dasar sistem Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu ontologis, aksiologis, dan etimologis. Apa itu ontologis? Ontologis yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga suatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Hakikatnya adalah manusia itu sendiri, karena manusia menganut moto polites, yaitu menganut Tuhan yang Maha Esa, tapi budayanya beragam. Jadi hakikatnya hakikat mutlak atau monopluralis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tapi ragam budayanya. Yang kedua yaitu dasar epistemologis. Epistemologis adalah cabang ilmu yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari suatu yang ada. Nah, sumber daya pengetahuan yaitu epistemologi, yaitu adalah sumber daya pengetahuan Pancasila yang ada di Indonesia sendiri. Sedangkan nilai-nilai epistemologi Pancasila ini yaitu dibangun dengan penyederhanaan terhadap suatu yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Nah, penyederhanaan ini lingkungan yang dibangun oleh masyarakat, yaitu lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multinesti. Dasar yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ialah penelaah atas nilai-nilai yang terkandung dari suatu yang ada. Nah, penelaah aksiologi ini tidak lepas dari latar belakang manusia.
Nah, aspek aksiologi ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang manusia itu sendiri, karena nilai-nilai aksiologi ini, nilai yang terkandung pada Pancasila itu tidak murni. Dia itu dibentuk oleh manusia, diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri ada nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai-nilai yang dipadukan pada budaya Indonesia dan budaya asing. Pak Soekarno menyatakan yaitu filsafat asli Indonesia diambil dari budaya tradisi asli Indonesia, aktuaris Indonesia. Jadi kekhasan nilai intrinsik diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan yang sosial. Jadi mengapa Pancasila sebagai filsafat Indonesia? Karena semua ideologi Indonesia harus didasari dengan ideologi Pancasila. Kita sebagai generasi muda harus berideologi Pancasila. Jangan hanya Pancasila itu diapal oleh teksnya saja, yaitu kita diamalkan oleh nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.